Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Dewana Safitri, NIM 15. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya yaitu Ascomycota. Definisi dari Ascomycota. Ascomycota merupakan filum dalam kingdom fungi, yang dimana masuk ke dalam kelompok fungi yang dikenal dengan fungi kantong atau sek fungi. Fungi Ascomycota dapat ditandai dengan adanya struktur reproduksi seksual yang khusus di mana dalam hal ini sering disebut dengan ascus atau singular ascus. Pada ascus yang berisikan spora juga sering disebut ascospora. Pada Ascomycota, kata Ascomycota berasal dari kata ascus. Karakteristik dari Ascomycota. Yang pertama, ascus dari fungi Ascomycota dapat menghasilkan spora seksual atau ascospora, di mana dalam struktur berbentuk kantong yang disebut ascus. Pada ascus dari fungi Ascomycota ditemukan dalam suatu tubuh buah yang disebut ascorca. Yang kedua, conidiomata. Dari fungi Ascomycota selain reproduksi seksual, beberapa dari fungi Ascomycota juga memproduksi secara aseksual melalui reproduksi conidia. Conidia merupakan spora yang tidak bergerak dan biasanya dihasilkan pada struktur khusus yang disebut dengan conidiomata. Yang ketiga, habitat dari spesies Ascomycota menghuni berbagai lingkungan, termasuk tanah, permukaan tanaman, materi organik yang membusuk, lalu sebagai patogen tanaman dan hewan. Beberapa habitatnya membentuk hubungan simbiotik dan membentuk asosiasi mutualistik dengan tanaman atau hubungan mikoriza atau alga dalam kurung lichen. Selanjutnya, diversitas pada filum Ascomycota sangat beragam, di mana mencangkup berbagai fungi dengan gaya hidup, bentuk, dan peran ekologi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ragi, kapang, tafel, dan morl. Yang selanjutnya, pentingnya ekonomi dalam fungsi Ascomycota yaitu memiliki arti ekonomi yang signifikan. Beberapa spesies dari Ascomycota dapat digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Contohnya seperti ragi Saccharomyces cerevisiae yang dapat digunakan dalam pembuatan roti dan bir. Hal lain yang dapat terjadi yaitu fungi Ascomycota dapat menjadi patogen tanaman yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang terakhir, lichen yang ditemui pada fungi Ascomycota yaitu terdapat beberapa lichen terbentuk melalui hubungan simbiotik antara fungi Ascomycota dan mitra fotosintetik atau biasanya alga atau Cyanobacteria. Mitra fungi menyediakan lingkungan yang terlindungi, sedangkan pada mitra fotosintetik menyediakan nutrisi melalui fotosintesis. Taksonomi dari Ascomycota. Terdapat 3 genus, yaitu genus Aspergillus, genus Penicillium, dan genus Saccharomyces. Genus Saccharomyces kingdomnya fungi, divisinya Ascomycota, kelasnya Ascoromycetes, ordonya Ascaromycetales, familinya Ascaromycetaceae, genusnya Ascaromyces, spesiesnya yaitu terdapat beberapa spesies. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces borulardii, Saccharomyces sulpharum, Peziomycetes, Obliomycetes, Leotimycetes, Legnormycetes, Tabolbenimycetes, Coeruthymicetes, Dotideomycetes, Artomycetes, Sodariomycetes, Geoglyphaceae. Selanjutnya yaitu terdapat reproduksi dari Ascomycota. Ascomycota dalam reproduksinya terbagi menjadi 2. Yang pertama reproduksi aseksual dan yang kedua reproduksi seksual.
pada reproduksi aseksual. Pada filum Ascomycota, reproduksi secara aseksual dapat dilakukan dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Yang kedua, sedangkan pada konidia dan konidiofor, fungi Ascomycota sangat beragam, terkadang berkembang dalam sporokarp aseksual dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Reproduksi seksual. Pada Ascomycota, yang pertama-tama hifa yang berbeda jenisnya akan saling berdekatan. Yang kedua, pada hifa betina kemudian membentuk ascogonium dan pada hifa jantan akan membentuk antheridium, di mana pada kedua hifa tersebut sama-sama berinti haploid. Yang ketiga, pada ascogonium akan tumbuh trikogen, di mana terdapat saluran yang menghubungkan ascogonium dan antheridium. Yang keempat, pada saat melalui trikogen, antheridium akan pindah dan masuk ke dalam ascogonium sehingga dapat menjadi plasmogami. Yang kelima, ascogonium tubuh membentuk sejumlah hifa ascogonium yang dikaryon, di mana pada pertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis antar inti-inti, tetapi dalam hal tersebut ascogonium tetap berpasangan. Yang keenam, fungi Ascomycota yang memiliki badan buah, kumpulan hifa ascogonium yang dikaryotik dapat membentuk jalinan kompak yang disebut ascorcarp. Pada ujung-ujung hifa, ascorcarp membentuk ascus dengan inti haploid dikaryotik. Yang ketujuh, bagian dalam ascus terjadi karyogami menghasilkan inti yang diploid. Yang kedelapan, pada bagian dalam ascus ditemukan 8 buah spora. Spora yang terbentuk di dalam ascus akan disebut sporascus. Spora ascus dapat tersebar oleh angin. Jika jatuh di tempat yang sesuai, spora ascus dapat tumbuh menjadi benang hifa yang baru. Selanjutnya yaitu daur hidup dari Ascomycota. Pada daur hidupnya, Ascomycota dimulai dari ascospora, pada mulanya tumbuh menjadi benang atau hifa dan terdapat cabang-cabang. Selanjutnya, salah satu dari beberapa sel fungi Ascomycota pada bagian ujung hifa berdiferensiasi membentuk ascogonium, di mana pada ascogonium ini dapat berukuran lebih lebar dari hifa dewasa. Contoh dari spesies genus Aspergillus. Aspergillus dapat didefinisikan sebagai kelompok jamur konidial, yaitu di mana jamur dalam keadaan aseksual. Beberapa dari mereka diketahui memiliki teleomorf atau keadaan seksual dalam Ascomycota. Dengan bukti DNA yang akan datang, anggota genus Aspergillus dapat dianggap sebagai anggota Ascomycota. Kegunaan dari spesies Aspergillus. Spesies Aspergillus penting secara medis dan komersial. Beberapa spesies dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan lainnya. Beberapa infeksi yang ditemukan pada hewan telah dipelajari selama bertahun-tahun, sementara spesies lain yang ditemukan pada hewan telah dideskripsikan sebagai spesies baru dan spesifik untuk penyakit yang sedang diteliti. Dan spesies lainnya dikenal dengan nama yang telah digunakan untuk organisme tersebut, seperti saprophyte. Lebih dari 60 spesies Aspergillus merupakan patogen yang relevan secara medis. Pada manusia, terdapat berbagai penyakit yang sering ditemukan seperti infeksi di telinga luar, luka kulit, dan borok yang digolongkan sebagai mycetoma. Pada genus Aspergillus, saya mengambil contoh yaitu Aspergillus niger. Selanjutnya, contoh spesies dari genus Penicillium. Penicillium merupakan genus Ascomycetes yang penting dalam lingkungan pembusukan makanan, pengolahan makanan, dan obat-obatan. Manfaat dari jamur Penicillium salah satunya yaitu sebagai bahan pembuatan antibiotik. Contoh yang saya ambil yaitu Penicillium sp. Gambarnya seperti yang di samping. Contoh selanjutnya yaitu dari genus Saccharomyces.
Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh dari Ascomycota yang biasa digunakan untuk pembuatan ragi pada kue. Contohnya sebagai gambar. Contoh selanjutnya pada Ascomycota yaitu Neospora cytophilia merupakan salah satu contoh dari Ascomycota yang digunakan sebagai ragi pada oncom. Berikut gambarnya. Perbedaan per spesies dari Ascomycota. Yang pertama, Aspergillus niger. Genus Aspergillus merupakan jamur pada umumnya ditemukan di seluruh lingkungan termasuk tanah dan air, tanaman, kotoran, dan bahan yang membusuk. Spesies dari genus ini tumbuh dengan cepat dan mampu berpopulasi dalam beberapa hari setelah generasinya. Kombinasi unik dari karakteristik agar menjadikan mikroorganisme ini penting untuk produksi banyak asam, protein, dan senyawa biologis. Selanjutnya yaitu Penicillium sp. Sebagai saprophit pada substrat gula seperti nasi, roti, dan buah-buahan matang. Pada substrat gula, jamur ini tampak seperti bercak biru atau kehijauan. Kedua jenis jamur ini sering digunakan untuk memberi rasa atau membumbui keju. Yang ketiga yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pada Saccharomyces cerevisiae ini adalah jamur mikroskopis, uniseluler, dan tidak memiliki tubuh buah. Sering disebut ragi atau ragi. Dalam kehidupan manusia, Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk pembuatan roti, tape, penyem, anggur, bir, dan shake. Proses yang terjadi dalam pembuatan makanan ini adalah fermentasi. Manfaat dari Ascomycota. Jamur Ascomycota merupakan jamur yang sangat bermanfaat bagi sumber senyawa obat yang penting bagi manusia, seperti antibiotik, roti, fermentasi, minuman beralkohol, dan keju. Contoh dari jamur Ascomycota yang termasuk spesies Penicillium dalam keju dan jamur dapat menghasilkan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.